Halo kawan-kawan, sekarang kita cerita tentang keberuntungan Sio. Pertama-tama saya ingatkan dulu bahwa masing-masing orang memiliki keberuntungan masing-masing melalui tanggal lahirnya. Jadi keberuntungan Sio itu hanya dimunculkan setiap tahun sebagai suatu permainan. Ya, terlepas dari itu ya kita tidak boleh percaya mutlak ya tentang keberuntungan Sio. Baik, kita mulai dengan tahun kelinci, Sio kelinci. Bagaimana keberuntungan kelinci pada tahun 2023 ya? Nah, tahun ini terdapat bintang Uci dan Cita. Uci itu adalah bintang uang, Cita itu adalah bintang jenderal. Jadi ada bintang jenderal, ada bintang uang, jenderal membawa uang. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sebuah keberuntungan yang bagus sekali ya, karena ada bintang jenderalnya, ada uangnya. Kemudian ada bintang Quirrell ya, Quirrell itu adalah bintang dewa penolong. Jadi kalau ada masalah apapun, dia ada dewa penolong yang siap menolong. Jadi di tahun 2023, kelinci termasuk sebuah yang sangat baik. Lalu bintang Cita sendiri itu adalah bintang tentang persaudaraan ya. Jadi dalam hal ini perlu menjaga persaudaraan yang baik, karena sering sekali timbul suatu perselisihan yang ada kaitannya dengan uang. Ada uang, ada kawan, nggak ada uang, nggak ada kawan. Apalagi uang lagi cekek, kawan bisa menjadi lawan. Jadi hati-hati hal seperti itu. Kemudian ada sebuah bintang yang disebut Bingxing ya. Bingxing itu adalah sebuah bintang peringatan yang ada kaitan dengan sebuah spekulasi. Jadi kalau misalnya Anda yang Sio kelinci itu harus baik-baik berhubungan dengan spekulasi. Hal-hal yang bersifat spekulasi harus diperhatikan betul agar tidak menjadi suatu permasalahan di tahun ini. Karena ada bintang kecil yang disebut Tianku pula. Tianku itu adalah Kuci, adalah nangis ya. Nah itu. Tapi ada sebuah bintang juga yang disebut Tianzuo ya. Nah, Tianpazu bukan Tianzuo, Pazuo. Pazuo itu adalah sebuah bintang baik. Ya, Zuo itu adalah sebuah segedung ya. Jadi oke, ini ada kaitannya dengan gedung ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin memiliki gedung, berarti Anda harus pakai nama sendiri. Jangan pakai nama saudara, jangan pakai nama apalagi kawannya. Kawan sebaik apapun, jika yang namanya properti, namanya gedung apalagi, ya suatu saat tuh hati-hati kalau dijaminkan tanpa sepengetahuan Anda. Jadi jangan atas nama orang lain. Paling aman adalah atas nama diri sendiri. Jadi tahun 2023 dengan Sio kelinci itu adalah tahunnya yang ada kaitan dengan Sio. Jadi segala sesuatu itu bisa artinya baik buruknya itu terdapat tergenggam pada tangan Anda sendiri. Anda bisa membuat dia tahun itu menjadi bagus, juga bisa membuat tahun ini menjadi buruk. Semua tergantung Anda ya. Jadi itulah tahun kelinci bagi Anda yang Sio kelinci. Halo kawan-kawan, sekarang kita tentang Sio naga. Sio naga di tahun kelinci 2023. Nah, pada dasarnya Anda memiliki nasib yang baik sekali. Kenapa? Karena Anda dihadiri oleh sebuah bintang yang disebut Taiyang. Taiyang itu adalah matahari. Jadi matahari itu kalau saya sang itu selalu ada di atas. Itu selalu memberikan sinar yang sangat cerah. Jadi matahari itu sebuah bintang yang baik, bintang yang memiliki nasib yang sangat baik. Akan tetapi bagi Anda yang matahari, Anda harus berhati-hati. Karena apa?
Karena matahari selalu ada di atas. Jadi karena di atas, mudah memiliki suatu pemikiran bahwa aku paling hebat, aku paling tinggi, aku paling segalanya. Sehingga secara tanpa sadar Anda mengundang permusuhan. Ya, saudara tidak sadar, orang akan menilai Anda ini, Anda ini sombong amat ya, bentang-bentang begini, bentang begitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu ada. Matahari itu juga mewakili pria atau mewakili laki-laki ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda berhubungan dengan saudara atau teman atau siapapun yang jenis kelaminnya laki-laki dan memiliki hubungan keuangan, ya misalnya berbisnis bersama, apalagi kalau meminjamkan uang untuk saudara atau teman baik atau siapapun yang laki-laki ya, hati-hati itu. Kenapa? Karena itu akan berdampak merugikan ya, akan berdampak merugikan. Kenapa saya mengatakan uang? Karena memang tahun 2023 intinya ada hubungannya adalah dengan keuangan. Jadi kalau misalnya ya orang yang memberikan suatu keuntungan tentu saja tidak masalah, bagus sekali. Kalau misalnya berhubungan dengan lawan jenis, oke aja, tak ada masalah ya. Tapi yang namanya uang ya tetap saja kita harus lebih teliti, lebih baik ya. Ada salahnya kalau kita mempertimbangkannya, apakah uang yang saya keluar itu bisa balik dengan utuh atau bahkan bertambah banyak. Itu tentu lebih bagus. Bukan kan begitu ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah bintang yang seperti TJ itu rampok, bintang rampok. Jadi hati-hati dengan barang-barang berharga. Jangan pamer-pamer. Apalagi uang. Uang itu nggak boleh pamer. Uang itu harus simpan. Makin orang tidak tahu, makin bagus. Uang itu kalau dipamer udah pasti kurang bagus ya. Coba kalau Anda misalnya dapat undian gitu, undiannya itu misalnya 1 juta ya, banyak yang tahu 1 juta itu nggak cukup loh untuk traktir banyak orang gitu loh. Jadi kalau kamu dapat undian ya, nah, kemudian dapatnya 100 juta misalnya, nggak ada yang tahu, aman itu, uangnya itu adem katanya, bukan apa adem, bisa disimpan dengan baik ya. Nah, jadi kalau ada kaitan dengan itu, ya intinya tidak boleh pamer ya. Kemudian juga ada Sun Kong, ya Sun Kong itu ada bintang kosong. Kemudian ada juga namanya Eng Kuang, ada Tian Kong ya. Nah Sun Kong sama Tian Kong itu sama-sama adalah bintang kosong. Bintang kosong itu artinya apa? Kalau dalam hal yang bagus, kosong itu sama dengan imajinasi. Berarti segala sesuatu yang bersifat imajinatif itu memberikan keuntungan yang baik ya. Tapi kalau misalnya tanpa disertai dengan tindakan nyata, ya hanya berimajinasi saja itu tidak perlu ya. Itu pasti merugikan, habiskan waktu, habiskan energi ya. Kemudian ada engkon itu adalah suatu pemberian yang hebat ya, berarti artinya ya Anda tahun ini diberkati, tahun ini adalah suatu tahun yang beruntung ya. Kemudian ada Tiansang ya, Tiansang itu sang itu adalah terluka ya. Jadi itu ada kaitan dengan hal yang merugikan. Dalam hal ini kita kembali kepada misalnya salah menilai orang, salah berinvest, salah mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi berhati-hati dalam hal yang ada hubungannya dengan itu ya. Intinya tahun ini tahun yang baik ya. Sampai di sini untuk Anda yang semoga. Halo kawan-kawan, kita tiba kepada siung berikutnya, yaitu siung ular. Siung ular di tahun kelinci 2023. Nah, tahun ular ini ya, di area ular tidak memiliki bintang utama. Tak memiliki bintang utama berarti apa? Berarti tahun ini merupakan salah satu tahun perubahan
bagi Anda yang sio ular. Karena itu, karena berhubungan dengan perubahan, jadi Anda harus lebih berhati-hati di dalam hal mengambil keputusan. Tetapi tempat yang kosong seperti ini kosong selalu berhubungan dengan imajinasi. Jadi hal yang bersifat imajinatif itu sangat menguntungkan Anda. Ya, jadi kalau Anda adalah seorang pelajar, Anda seorang penyusun skripsi, Anda seorang pembuat strategi, Anda seorang penganalisa, Anda seorang penyair, auditor, dan lain-lain yang ada hubungan dengan pikir ya, pikiran, itu sangat baik. Apalagi ya pelaku seni ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu sangat baik ya. Jadi kalau profesi-profesi yang saya sebut tadi, dan kebetulan Anda adalah ular, ular ya, itu berarti Anda sedang baik pada tahun 2023 ini ya. Kemudian apapun yang terjadi, ya tentu saja kita harus mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya. Apapun yang akan Anda lakukan, ya, pertama-tama itu harus dipikirkan resikonya dulu, ya. Sisi baiknya dulu, sisi buruknya dulu, yang dipertimbangkan dulu, ya. Kemudian baru dilakukan. Apabila risiko jauh lebih besar daripada keuntungan, tentu saja hal itu harus ditangguhkan. Tapi kalau misalnya ya berimbang, ya boleh saja kita coba-coba. Jadi kalau misalnya keuntungan jauh lebih besar daripada risiko, tentu saja itu adalah hal yang sangat baik ya. Jadi hal itu karena tidak memiliki bintang utama, ya berarti ya harus. Lalu ada bintang kecil yang disebut Chopu, ada Tianyue, ada Tianma, ada Unsan. Keempat bintang ini semuanya adalah bintang yang menguntungkan, bintang yang disebut bintang penolong atau bintang yang bisa memberikan bantuan apabila kita membutuhkan bantuannya. Chopu itu adalah orang-orang yang kira-kira seumur, sederajat gitu ya. Kalau Tianyue itu adalah orang-orang yang lebih tua, dalam hal ini adalah orang yang jenis kelaminnya perempuan ya. Tianma itu adalah bintang gerak ya, di mana ketika kita sedang melakukan sesuatu di tempat lain misalnya atau di luaran misalnya ya, kita membutuhkan bantuan, ada Tianma, itu berarti kita bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan ya. Kemudian Tianma itu juga artinya jalan ya, jalanan. Jadi bintang yang ada hubungannya dengan perjalanan. Jadi begitu kita sebut Tianma itu ada langkah kaki, pitak ya. Itu Tianma itu. Jadi karena Tianma adalah hubungannya dengan gerak, artinya suatu gerakan menguntungkan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan, ya lakukanlah, nggak usah ragu, nggak usah takut. Unsan itu adalah bintang yang ada hubungan dengan sastra, dengan karya tulis, dengan segala sesuatu yang ada hubungan dengan seni. Itu Unsan. Jadi kalau dalam hal itu Anda membutuhkan bantuan yang ada kaitan dengan seni, berarti tahun ini memudahkan. Nah, semua bintang-bintang yang timur ini ada kaitannya dengan yang saya katakan tadi ya. Anda pada tahun 2023 ini, maka Anda dengan mudah bisa mendapatkan bantuan-bantuan bila mana Anda membutuhkan bantuan ya. Di tahun ini pada intinya adalah Anda memiliki nasib yang sangat baik, karena sebuah bintang juga yang mewakili energi itu disebut Ling Quan. Ling Quan itu adalah sebuah energi yang sangat baik, yang sedang berpower ya, energi yang sedang memiliki power. Baik, kita selesaikan dulu ular ya, sampai di sini. Gantikan siu-siu yang berikutnya.